Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa bihan ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan. Segenap guru-guru kita yang telah hadir pada pagi hari ini, wabil khusus diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Ya Haji Dr. Hasan Sohibi Al-CMA, Al-Mukarram Al-Ustadz Aziz Muslim, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Siddiq Fatoni Zain LC, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Satiri Ahmad, dan juga para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang lain yang hadir begitu banyak, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan merasa mahabbah dan takzim kami. Yang sama-sama kita hormati juga orang tua kita bersama, Ketua Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rasid Ahmad beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati pengurus DKM Jami' Masjid Ar-Raudah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf Zain LC, dan juga para jamaah yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Dengan iringan doa mariah kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, dan juga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kembali Allah memberikan kita kesempatan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, yang pada kesempatan ini kita berada di Masjid Jami' Ar-Raudah Kelurahan Cilitan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini Allah berikan berkah, Allah berikan kebaikan kepada kita semua, yang tentu saja bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Susunan acara kita, insyaallah yang pertama kita sama-sama mendengarkan kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustadz Aziz Muslim. Kemudian kita ikuti sambutan-sambutan, dan insyaallah nanti kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustadz Haji Siddiq Fatoni Zain LC. Lupa hadir juga wakil camat Bapak Diman, mohon maaf Pak. Hadirin, marilah kita ikuti pembacaan kitab yang dipimpin oleh guru kita Mukarram Al-Ustadz Aziz Muslim. ربك يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربك يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيد الكونين وثقلين والخليل كل من أرض ومن عالمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا بنا فلا أهد أبرح الكل من
لكل حال من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والبقايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أحمد الهاشمي ووصولهم ومراعهم وللحقوق عليه أمين ثم الحبيب الإمام الرجل مولانا حسين بن أبي بكر العدوس مولى الوردة كما الجادر وجميع وأصحاب الهاوي ووصولهم ومراعهم وللحقوق عليه أمين ثم الشيخ هيبة الطيب وجميع مشايخنا ببابا جاجر وموصولهم ومراعهم ثم إلى روحي Kiai Haji Abdul Rahim Wa Bila Kiai Haji Ahmad Syarbini Wa Abdul Halim Wa Bila Rohi Wa Rohi Wa Na'amila Salihan Fi Hadal Majlis Wa Fi Hadal Masjid Wa Musulihim Wa Qur'an Wa Bila Rohi Abi Wa Ibn Haji Marikin Yalis Wa Musul Masriyat Daduki Ambilkanta Wa Musulihim Wa Bila Rohi Walidina Walikum Wa Wajina Wa Wadikum Wa Wadil Muslimin Wa Bila Syahwab Ya Rahmatullah ويسكين وجنا ويختمنا ولكم بالحسنى في خيرا بالمعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, para asatidzah, para hadirin, para hujjaj, para tokoh masyarakat segenap pengurus musala dan masjid yang dimuliakan Allah, bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Kiai Haji Hasan Swahibi, guru kita Ustaz Siddiq Maulani LCMA, yang sama-sama kita hormati, hadir tengah-tengah kita, kelihatan oleh saya tadi Kiai Haji Mahmudullah, kiranya berkenan masuk agar menambah keberkahan dalam majelis ini. Kemudian juga Ustaz Syafri dan segenap guru-guru yang lain yang mohon maaf al-baqiyah tidak bisa sebutkan satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Teriring doa mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, kita mendapatkan barakah dari ilmu-ilmu yang beliau miliki. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita banggakan orang tua kami, ayah anda Dr. Ustadz Muhammad Rashid Ahmad selaku Ketua Forum Silaturahim Sholat Subuh kalimat doakan mudah-mudahan panjang umur dan selalu dapat memimpin kita
untuk ke arah yang lebih baik. Amin. 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 Bapak Wakil Camat yang telah hadir di tengah-tengah kita, kemudian juga DKM, Ketua DKM Masjid Jami Ar-Raudhah, Bapak Ustaz Haji Muhammad Yusuf Zain, penceramahnya Ustaz Siti Fatoni Zain, ketua masjidnya Ustaz Yusuf Zain, bapaknya namanya sama Zain, tapi orangnya beda. Dua-duanya nih Ustaz Siti Fatoni Zain LC, Ustaz Muhammad Yusuf LC, Zain LC juga. Dua-duanya LC. Saya juga LC, Pak. Bedanya kalau dua nih LC lulusan Cairo. Lulusan Cairo. Kalau saya LC lulusan Condet. Mau lulusan Ciliwung, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya banyak umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa pada kesempatan ini kita akan tabarruk. Jadi saya di sini bukan taklim, bukan ngajarin, bukan tabarruk. Ya, kenapa banyak yang lebih alim, yang lebih pantas menyampaikan di tempat ini, cuma tabarruk. Ambil keberkahan dari Rasulullah, kita baca hadisnya Rasulullah, sama-sama kita membahas hadisnya Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah yakin hakul yakin dapat barokahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdus salata alayya wa inna salatakum alayya maghfiratun li dhunubikum watlubu li al-darajata wal wasilah wa inna wasilati inda rabbi syafa'ati lakum. Nah, ini hadis mengetengahkan, memberikan satu pelajaran penjelasan dari kita tentang sholawat kepada baginda Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz, sholawat lagi. Kenapa? Karena tidak ada amalan kita kecuali semua amalan yang kita lakukan, apapun semuanya, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan juga ditolak. Illa sholat ala nabi, kecuali sholawat kepada baginda Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat ini amalan yang ringan, yang gampang, yang pasti diterimanya, dan juga bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Dan sholawat juga nih yang males-males ibadah, namanya manusia ya, yazid goyang terus ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tuh turun, kadang mikir turun ibadahnya. Apa tuh yang bisa memompa semangat kita lagi? Itu adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Asarnya dari sholawat, asrarnya dari sholawat bisa memberikan futuh kepada kita untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama ini bulan Sya'ban, pas bulan Sya'ban itu dikatakan yaitu syahri, kata Rasulullah. Sya'ban adalah bulanku. Kenapa dikatakan bulanku? Banyak di antara penjelasannya adalah di bulan Sya'ban turun firman-Nya Allah yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat
riwayat adalah perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akthirus salat alayya, perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku. Nah, kalau maknanya perbanyak, nah berarti banyakin. Berapa? Banyak. Kenapa? Karena tadi saya bilang sholawat itu kagak bakalan ditolak sama Allah. Sholawat itu pasti diterimanya. Karena diterimanya banyakin baca sholawat. Apalagi di bulan Sya'ban, bulan yang memang bulannya Rasulullah, bulan yang kita banyak dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat di sini pertama bukan buat Rasulullah. Rasulullah udah gak butuh doa kita, gak butuh. Makanya orang banyak salah sholawat kan maknanya pesan dianugerahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Orang banyak salah tafsir, bukan. Rasulullah gak butuh doa dari kita. Kita yang butuh syafaatnya dari Rasulullah. Kita yang harus terima kasih sama Rasulullah. Ada satu cerita berhubungannya sama Sya'ban. Nabi Isa alaihissalam itu beliau pernah suatu ketika berjalan. Ini hikayat tertera dalam kitab An-Nawadir. Waktu Nabi Isa alaihissalam lagi jalan, dia lihat gunung yang tinggi. Wah, dia naik itu gunung. Sampai di atas dia lihat ada batu besar luar biasa. Itu batu warnanya putih, putihnya melebihi warna susu. Masya Allah, susu dan putih. Nah ini putihnya lebih dari takjub Nabi Isa alaihissalam. Kagum. Terus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Isa, atuhibbu an tubayyina a'jaba ma tara. Mau gak kamu wahai Isa, saya kasih lihat, saya tunjukkan sesuatu yang lebih luar biasa, yang kalau kamu lihat kamu akan terkagum-kagum. Bala ya Rabb. Kata Nabi Isa, baik wahai Tuhan. Itu batu terbelah. Subhanallah, begitu terbelah. Di dalam ada aki-aki. Ada? Aki-aki. Pada model gini ya. Rambutnya kepada putih. Itu aki-aki lagi melaksanakan ibadah, lagi sholat. Nabi Isa lihat kanannya ada buah, kirinya ada minuman. Masya Allah, takjub Nabi Isa. Begitu keluar sembahyang ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana dia? Kata takiannya. Siapa engkau? Saya Isa. Ditanya, ini apa? Ini anugerah dari Allah. Jadi kerjaan saya tiap hari ibadah kepada Allah, dan Allah sediakan, kirimkan fasilitas makanan dan minuman. Ditanya, dari kapan kamu beribadah di tempat itu? Itu orang jawab, belum lama wahai Isa, saya ibadah cuma baru 400 tahun. Masya Allah, dengan mobil Nabi Isa makin takjub. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nih dengerin, biar kita tahu terima kasih sama Nabi Muhammad, biar kita tahu untuk mengucapkan rasa syukur jadi umatnya Nabi. Allah bilang, Ya Isa, inna rajulan min ummat Muhammad adraka Sya'ban wa qama lailatan nisfi minhu khairun min ibadati hadhihi arba'ati minha. Wahai Isa, nanti akan ada umat akhir zaman, umat kekasihku
Muhammad. Ini orang kalau ketemu bulan Sya'ban, dia kemudian beribadah di malam 15 Sya'ban, lebih baik ibadahnya daripada ibadah itu orang yang ibadah selama 400 tahun di dalam batu. Nabi Isa, nah dia yang perlu digaris bawah ini. Apa Nabi Isa bilang? Ya laitani kuntu min ummat Muhammad. Nabi Isa bilang apa? Ya laitani, ya Allah, duhai, seandainya saja kuntu min ummat Muhammad, seandainya saya dijadiin umatnya Nabi. Siapa yang bilang? Hah? Nabi Isa. Nabi Isa bilang dia pengen kayak kita, seperti umatnya Nabi. Maka sholawat yang kita ucapkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dijadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepadaku sebanyak-banyaknya. Berapa masyita kata Nabi, terserah sebanyak-banyaknya. Fa'in zidta fahuwa khairun lah. Kalau kamu nambah semakin banyak. Kalau Habib Ahmad bin Jindan itu paling males-malesnya kita selawat nih, paling males-malesnya itu 300 kali. Itu paling males-malesnya. Belum bisa 300 cepet dah, cepet ya. Dan tidak cepet sekali jalan juga udah. Syukur-syukur bisa mulai sama lebih 300, 500. Bukan buat siapa-siapa, buat bekal kita kembali kepada Allah. Kenapa Pak? Inna sholatakum alayya, karena sesungguhnya sholawat kalian yang kalian ucapkan untukku maghfiratun, menjadi ampunan didunubikum, bagi dosa-dosa kalian. Sholawat yang kita baca ini menjadi pengampun bagi kita. Siapa orang baca sholawat, ya, 1 kali bersholawat, dosanya 10 diampuni. Kemudian dia dapat 10 kebaikan. Kemudian dia mendapatkan 10 derajat. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan, as-shalatu ala nabi, sholawat kepada Rasulullah itu amhalil nama, ya, lebih bisa ya menghapus dosa ya, seperti air itu menghapus papan yang hitam. Papan hitam dihapusnya pakai air. Dan sholawat itu lebih cepat, lebih ampuh. Nah, diibaratkan menghapus apa dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Maka banyakin sholawat. Kenapa? Sholawat yang kita baca mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita. Dalam satu hikayat, dalam satu riwayat diceritakan ada umatnya Nabi Musa ya. Umatnya Nabi Musa bandel, banyak kelawan, wah hidupnya udah paling-paling gitu. Ketika meninggal dunia, itu orang kampung ogah ngurusin jenazahnya, nggak mau ngurusin itu jenazahnya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh ngurusin itu jenazah, rapiin, kafanin, sembayangin, layaknya umatmu yang beriman kepadaku dan kepadamu wahai Muhammad. Terus kemudian Nabi Musa nanya, ya Rabb, ini apa kehebatan ini orang sampai kemudian dia bisa dapat derajat yang tinggi. Orang-orang bilang dia suka buat dosa, banyak buat maksiat. Ini umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Rasulullah nih, umatnya Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, innahu yawman fatahat Taurat. Suatu ketika dia pernah buka kitab Taurat, fawajada isma habibi Muhammad. Dia baca kitab Taurat, dia lihat ada figur kekasihku Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Dia bersolawat, saking takjubnya dia mohonin rahmat buat Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad.
dia selawat sama Nabi akhir zaman. Karena kecintaanku kepada Nabi akhir zaman, kekasihku Muhammad, saya ampunin itu dosanya orang tersebut. Numpang tanya umatnya siapa tadi? Nabi Musa. Umatnya Nabi dia baca sholawat dapat pengampunan dari Allah. Bani Israel pakai fabina. Gimana kita umatnya langsung Rasulullah? Maka sholawat yang kita baca menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Wattubuli, dan carilah untukku ad-darajah, derajat, wal wasilah, dan wasilah, kedudukan yang tinggi di syurga. Fa inna wasilati, karena sesungguhnya wasilahku, yakni kedudukanku yang tinggi di surga, inda Rabbi, di sisi Allah, syafaati, bisa menjadi syafaat bagiku yang nanti kelak bisa menolong kalian-kalian. Syafaatnya Rasulullah itu siapa? Di ahlil kabair, buat nanti orang-orang yang punya dosa besar, umatnya Nabi Muhammad ditolong sama Rasulullah. Kita nggak banyak dosa, dosanya sedikit, masuk surga, diangkat derajat tingginya Allah, dan derajat kita setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan bosan bersolawat, jangan dikit solawat, banyakin solawat. Kenapa? Sholawat kita lah kelak nanti bakal mendekatkan kita sama Rasulullah. Sholawat kita yang nolong kita nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, di dalam kubur, itu sholawat kita. Kalau kita bicara hikayat, bicara riwayat tentang sholawat kepada baginda Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya seandainya semua pohon di muka bumi ini jadi pulpen, laut jadi tintanya, semua manusia ditumpuk dijejerin, semuanya jadi kertasnya, enggak cukup buat menggambarkan, belum cukup seujung kuku menggambarkan tentang keagungan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak sholawat, bukan buat Rasulullah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah, bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah. Bentuk apa lagi? Bentuk nyenengin kita untuk Rasulullah. Jadi kita jangan hanya cuma senang jadi umat Nabi Muhammad, tapi gimana caranya kita nyenengin Rasulullah, gimana caranya kita nyenengin Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup pada kesempatan ini terakhir, yaitu ada satu faedah yang saya kutip dari kitab Ibadat Wahdil Mahabbah Al-Habib Ali Mafahra Idrus. Beliau mengatakan ada satu solawat, ini solawat yang luar biasa. Kita amalkan ini solawat, kita baca ini solawat. Apalagi kalau kita mau ziarah, kita kemana-mana, ketemu tempat, ketemu kuburan, apalagi kuburan orang tua kita, kuburan saudara kita, baca ini solawat. Ya, dikatakan yaitu hadis salat ma'afulan ala qabri mayyitin. Ini selawat ini nih, ya, yang ada nih, tidaklah dibaca di atas satu kubur. Wa huwa fi qa'ri jahannam. Itu orang ada di dalam dasarnya neraka. Kita kuburan ini nggak pernah tahu, Pak. Kuburan sama, bahkan yang aku cakep, yang aku jelek, biasa. Tapi kita nggak tahu di dalamnya. Apalagi ngopi di dalamnya dapat nikmat, apalagi dikebukin, kita nggak pernah tahu. Ketahuinya kita zahir aja. Maka dikatakan siapa orang tidaklah sholawat ini dibaca di atas satu kubur, dan orang tersebut sedang mendapatkan siksa oleh Allah, bahkan berada di dasar jahanam, dibacain ini salawat, illa akhrajahullahu minha, kecuali dengan berkahnya Rasulullah, dengan keagungan salawat, dengan kecintaan Allah kepada Rasulullah, diangkat tuh orang, kemudian apa?
diselamatkan dari neraka jahanam. Zakal Habib Ma'al Masyhur di majmu' kalam ini, kalam Habib Ma'al Masyhur di dalam majmu' kalam yang beliau itu sholawat kita baca pertama, kita baca 3 kali. Kita niatkan buat kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita berkah di Sya'ban. Amin. Mudah-mudahan sampai kepada bulan Ramadan. Amin. Kalau orang aja di kuburan dibaca ini dapat nikmat, apalagi kita yang hidup yang baca. Mudah-mudahan kuburan kita kelak Allah dari Riyadul-Jannah. Amin. Kedua, kita baca selawat ini kita bacakan buat ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka Allah dari Riyadul-Jannah dari kamar surga. Kemudian yang terakhir saya minta keikhlasannya sholawat ini dihadiahkan untuk almarhum paman saya Haji Harun Ilyas baru meninggal dunia kemarin. Kedua, Masjid Jami' Nurul Sa'adah, saya punya paman, saya punya orang tua satu-satunya udah meninggal dunia. Saya minta keikhlasannya selawat yang satu lagi dihadiahkan untuk dia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, menjadikan kubur ya Allah dan Riyadul-Jannah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha saya hadirkan buat ayah saya, buat kakek saya, buat semuanya. Biar apa? Biar semuanya umat Nabi Muhammad mendapatkan rahmat di dalam kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita, mutiara-mutiara hikmah, mutiara ilmu tentang membaca salawat di bulan Sa'ban. Jadi katanya jangan bosan, perbanyak membaca salawat karena salawat yang akan menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh pengurus DKM Masjid Ar-Raudhah kepada yang terhormat Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Zain LC. Kepadanya kami persilakan. Muhammad Yusuf Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. لقد قال الله في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini, malam ini kita telah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Raudhah. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, baik pada keluarganya, sahabatnya, zaujahnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para habaib, para guru-guru, para ulama, para kiai, sahabat-sahabat, dan tak lupa kepada jemaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua kita ini berada dalam taufik inayah dan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita yakni Kiai Haji Dr. M. Hasan Sohabi LCMA, dan kepada Ustaz Makbullah serta para guru-guru yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau yang hadir di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melihat bahwa yang hadir di dalam malam ini adalah guru-guru kita yang kita cintai, serta para sahabat-sahabat kita juga banyak daripada andai kolan, yang semuanya ini adalah kita mengharap keberkahan dengan hadirnya beliau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan kepada ketua gabungan Sibu, yakni Bapak Haji Dr. Andes Rosid Ahmad, mata Allah bituli umurihi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiada lain kami mewakili sebagai pengurus DKM Masjid Al-Raudhah ini yang kita cintai, mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya jemaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita telah banyak mendapatkan siraman, mulai dari sholat subuh, zikir-zikir, dan tak lupa juga barusan kita telah mendengar pengajian yang tidak lain yakni intinya adalah kita diharapkan oleh guru kita tadi, kita banyak membaca selawat, karena selawat ini akan mengubah kehidupan kita yang tadinya penuh dengan banyak dosa sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bersih katanya. Semua 10 pahala 10 diangkat dosa 10, semua 10. Insyaallah. Dan ini kita akan kita harapkan semua, dan saya pribadi selalu ingat di mana saja kita berada, di dalam rumah, di perjalanan, di atas motor, kita selalu tidak lupa mengucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena kata beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW tidak perlu dengan bacaan kita, tetapi kita yang sangat perlu, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dengan suara bersih dan mendapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang telah
memberikan sumbangsinya, baik itu berupa materi maupun tenaga, pikiran, segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikan yang antum-antum ini berikan kepada masjid, yang malam ini insya Allah jangan kemana-mana, kita akan mendapatkan santapan jasmani. Dan kami sebagai pengurus juga mengharapkan maaf apabila penerimaan kami kurang pas, kurang demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, bahwa kata guru kita tadi bahwa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kemarin bulan Rajab, Sya'ban. Ini Sya'ban adalah syahri, yakni syahri bulannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Besok kita akan melangkah kepada bulan Ramadan, yakni Syahrullah, di mana adalah ini syahr kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah 3 bulan ini kita akan membersihkan jiwa kita sehingga kita nanti menghadap bulan puasa. Jangan lupa sabda Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi." Ini hadis yang banyak kita dengar. Jadi kita jangan lupa nanti di bulan Ramadan hatamkan Quran, karena banyak apabila sebelum dan setelah salat wajib kita membaca Quran, insya Allah kita akan mendapatkan 5 kali khatam Quran. Demikianlah ya sambutan dari kami kedua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, ada sajian jasmani yang kurang bagus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sebagai pengurus DKM merasa sangat bahagia dengan kedatangan para bapak-bapak suku gabungan ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jazakallahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus DKM yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Wakil Camat, Bapak Diman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menyampaikan sepatah kata, terlebih dahulu permohonan maaf dari Pak Camat. Saya kira beliau akan hadir, cuma memang setiap hari kegiatan di Kecamatan Keramat-Jati ini luar biasa, sehingga untuk distribusi kegiatan dibagi sama rata, wakil camat, sekretaris camat, dan para kasih. Jadi pada Ahad pagi hari ini kebetulan saya yang ditugaskan untuk mewakili beliau hadir di subuh gabungan. Yang saya hormati Ketua Forum Subuh Gabungan, saudara kita, senior saya, Bapak Kiai Haji sekarang Rosid Ahmad, hadir pula juga Bapak Camat Jatinegara periode yang lalu, senior saya juga, dan para jajaran Forum Subuh Gabungan, Ketua DKM Masjid Al-Rodoh. Alhamdulillah beliau luar biasa, sehat walafiat bersama jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati kawan saya, rekan saya, hadir juga Pak Kapolsek ya, Pak An. Nih sebentar lagi Pak Kapolsek ya.
doa. Hadir juga Pak Lurah, ini Pak Budi, Pak Lurah semalam izin ke saya Pak Wakil Camat untuk hadir di RW 6 Masjid Ar-Rodoh. Saya wakilkan ke Kasih Pak. Saya kurang sehat, istirahat dulu. Oh boleh, nggak apa-apa. Kalau saya yang penting ada pendampingnya, staf juga boleh. Yang penting kalau saya datang itu seenggaknya saya nggak sendirian gitu. Kalau ada yang punya wilayah, kalau udah kan punya wilayah, kecamatan itu hanya merilai aja. Jadi saya didampingi sama Mas Budi, kasih kesrah. Hadir juga para guru kita, para habaib, ya, para jamaah di lingkungan Masjid Ar-Rodoh dan sekitarnya. Wabil khusus guru kita yaitu Bapak Aziz Muslim. Ini kalau hitung-hitungannya adik saya jauh. Alhamdulillah tausiahnya luar biasa, dan saya mudah-mudahan bisa ngikutin apa yang disampaikan beliau, yaitu sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Nanti mungkin akan dapat silakan rohani untuk kita sama-sama, yaitu dari Kiai Haji Fatoni, Sidik Fatoni LC, guru kita juga. Mungkin nggak saya sebutkan satu persatu para guru kita, para habaib, tapi insya Allah tidak mengeluarkan hormat saya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, nggak banyak sebenarnya, mungkin 2, 3 atau 4 ya. Yang pertama, informasi terkini terkait KTP. Mungkin Bapak Ibu, ya para jemaah subuh gabungan, ini perlu saya sampaikan, KTP ke depan itu tidak perlu KTP elektronik yang fisik. Jadi nggak perlu fisik lagi Pak. Namanya yaitu identitas kependudukan digital. Dari sekarang bisa diurus di kelurahan masing-masing. Syaratnya cuma satu, punya HP Android plus paketan. Ada paketannya Pak. Otomatis. Android plus paketan. Paketnya berapa? Kalau nanti giliran nggak punya paketan, otomatis KTP digitalnya tidak muncul. Ya. Jadi nanti kedepannya KTP itu sudah tidak bentuk fisik, tetapi bentuknya digital. Mulai kapan? Mulai sekarang. Sekarang segera diurus, karena target setiap per 3 bulan yaitu adalah 25% capaian ini. Jadi Pak Budi tadi sampaikan ke Pak Lurah bahwa setiap rakorcam pas nanti kita akan tanya sejauh mana capaian untuk yang sudah mengakses atau warga kita yang sudah memiliki atau yang sudah upload atau yang download aplikasi identitas kependudukan digital. Manfaatnya banyak, karena nanti kalau KTP digital ini Bapak Ibu, para jamaah, kalau rumahnya 5 yang dilaporin 1 ketahuan. Kalau rekeningnya ada di mana-mana dan gedung-gedung kayak yang ngomong ini, nanti juga ketahuan. Oh, Diman ternyata rekeningnya itu bukan cuma Bank DKI, oh Mandiri punya, oh BCA punya. Jadi itu nanti ya single ID kalau bahasanya, itu nanti mencakup semua data para jamaah, ya pada kita semua, itu satu identitas tapi datanya semua masuk. Termasuk juga nanti untuk pemilu di 2024. Jadi nggak perlu didaftar lagi, tapi nanti TPS di mana, kapan hadirnya itu nanti rencananya ya, ini rencananya ya, itu semua nanti teraplikasi semua, asal syaratnya cuma satu, asal punya paketan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait sama NPWP. Bapak, para jamaah, kalau jual beli tanah pasti ditanya NPWP sama orang-orang pajak.
nanti NPWP ini yang para jamaah punya yang 15 digit saat ini punya, itu nanti langsung dikonversi ke nomor induk kependudukan. Jadi setiap warga Indonesia otomatis punya NPWP, linknya yaitu NIK kita, nomor induk kependudukan. Kalau Diman nomor induk kependudukannya 3175. 75 itu kode Jakarta Timur, 31 itu DKI, 06 itu Cakung, saya tinggal di Cakung, ya. Terus 260972 lahiran saya, belakangnya 03 kali 5. Kenapa hafal? Saya harus hafal nomor NIK saya karena sering menyampaikan informasi ini kepada para jamaah, kepada warga. Jadi para jamaah untuk kedepannya NPWP yang para jamaah miliki yang 15 digit, yang saya juga nggak hafal, nanti akan dikonversi dengan NIK. NIK itu semua warga itu 16 digit.